Mazmur pasal 71. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang, keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus, atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang Maha Kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Mazmur pasal 72. Doa harapan untuk raja, dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas,
dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, dan orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Mazmur pasal 73. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap malam. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu, menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka.
Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat-Mu, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Mazmur pasal 74. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengejaran Asa. Mengapa ya Allah Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaan? Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menghuyut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista nama-Mu terus menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Kaulah yang membela laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Kaulah yang meremukan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Kaulah yang membelah mata air dan sungai. Kaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamu lah siang, punyamu lah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Kaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Kaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan celah kepadamu dan pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawan-Mu, deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus makin keras.